Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang TS, kumpulan tugas soal, materi pembelajaran, pendidikan, dan teknologi. Jadi kali ini video ini mengenai review materi ya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan ada spesial perform juga dari siswa. Untuk review materi kali ini, review materi berkaitan dengan lingkaran, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Untuk titik tertentu tersebut tentu saja adalah titik pusat ya. Titik pusat dan titik-titik yang berjarak sama itu adalah jari-jarinya. Kemudian sama lingkaran, rumusannya berpusat di titik 0 atau titik O 0,0 dan jari-jari R. Terus bersama lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan jari-jari R. Terus persamaan umum lingkaran. Jadi jangan sampai lupa untuk rumusan persamaan lingkarannya ya. Setelah mengetahui definisinya, selanjutnya kita mereview kembali posisi garis terhadap lingkaran ya. Jadi bagaimana posisi garis terhadap lingkaran? Mungkin ada yang tahu dulu. Pertama itu ya, misal ada satu lingkaran terus ada garis yang memotong, berarti dia memotong di dua titik ya. Untuk yang di gambar A ada garis G yang memotong lingkaran tersebut, berarti dia memotong. Kemudian ada lingkaran juga terus disinggung oleh garis G, berarti posisi garis terhadap lingkaran pada gambar B itu menyinggung. Terus yang ketiga, ada suatu lingkaran tetapi dia tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti untuk yang C itu tidak memiliki titik sekutu ya. Terus posisi garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat antara garis dan lingkaran. Misalnya kita patokannya pada nilai diskriminan ya. Diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika nilai D-nya lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran seperti gambar A yang memotong. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran seperti gambar B. Terus jika nilai D atau diskriminannya itu kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik sekutu terhadap lingkaran. Itu ya untuk posisi garis terhadap lingkaran. Selanjutnya, persamaan garis singgung oleh suatu titik yang terletak pada lingkaran. Pertama itu tentu ya persamaan lingkaran, ingat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, jangan sampai lupa. Persamaan garis singgungnya berarti x1 kali x plus y1 kali y sama dengan r kuadrat. Terus dua persamaan baku lingkaran atau di A, B, yaitu x min a pangkat 2 ditambah y min b pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Maka persamaan lingkarannya persamaan garis singgungnya itu x1 kurang a kali x min a ditambah y1 min b dikali y min b sama dengan r pangkat 2. Kemudian untuk yang 3, persamaan umum lingkaran, untuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Untuk persamaan garis singgungnya itu x1 kali x plus y1 kali y ditambah a per 2 kali x1 plus x tambah b per 2 y1 plus y tambah c sama dengan 0. Itu ya untuk persamaan garis singgungnya suatu titik yang terletak pada lingkaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hubungan antara gradian garis singgung G dan gradian garis lain H. Maksudnya gimana ini? Kan ada misalkan MH adalah gradian garis H, maka Y-nya sama dengan MHX plus NH, dan M adalah gradian garis singgung G. Maka berlaku ya, untuk garis singgung G sejajar garis H, ingat ya, kata kuncinya itu sejajar. Jadi sejajar garis H, maka berlaku M sama dengan MH. Sedangkan untuk kedua itu untuk garis singgung G tegak lurus. Jadi ada sejajar dan tegak lurus garis H, berlaku M kali MH sama dengan min 1, maka atau M-nya itu sama dengan min 1 per MH. Ada sejajar dan tegak lurusnya. Jadi diingat hubungan antara gradian garis singgung G dan gradian garis lain H.
Kemudian ada garis singgung mulai suatu titik di luar lingkaran. Ada dua cara ya, jadi untuk cara bakunya ada ya, berarti tinggal ada dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan diskriminannya ya, menggunakan diskriminan persamaan kuadratnya atau rumus persamaan garis singgung dengan gradien yang diberikan. Contohnya seperti ilustrasi berikut. Misalnya ada lingkaran yang titik pusatnya M, A, B, maka kita dapat menggunakan garis singgung dengan gradien yang diberikan. Lanjutnya, kita review lagi. Selain lingkaran ada namanya itu parabola ya. Jadi apa itu parabola? Harus tahu ya. Jadi pengertian parabola itu. Ya, review materi kembali ya. Selain lingkaran tadi ada parabola ya. Jadi apa itu parabola? Parabola adalah sebagai kumpulan semua titik-titik P pada suatu bidang datar yang berjarak sama dari sebuah titik F dan sebuah garis L. Terus jangan lupa ya, parabola itu ada horizontal dan ada vertikal. Jadi untuk persamaan parabolanya dengan puncak di titik asal O 0,0, kemudian persamaan parabola dengan puncak di titik V, jadi A, B ya, titik A, B. Terus untuk persamaan garis singgung parabolanya atau garis singgung mulai titik X1 Y1 pada parabola, garis singgung parabola bergradien M. Terus selanjutnya setelah parabola ada materi elips ya. Jadi apa pengertian elips? Elips diartikan sebagai tempat kedudukan semua titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tetap adalah konstan. Jadi itu ya pengertian elips. Elips juga ada horizontal dan vertikal, jangan sampai lupa. Nah, terus untuk persamaan elipsnya itu kalau yang parabola tadi puncak, maka kalau elips ini pusat ya. Jadi jangan sampai salah karena masih ada menuliskan elips itu dengan puncak ya. Elips dengan pusat di 0,0, terus elips dengan pusat di P, Q. Lalu bagaimana dengan persamaan garis singgung elipsnya? Garis singgungnya, garis singgung mulai titik X1 Y1 pada elips, terus garis singgung elips bergradien M, garis singgung mulai titik X1, Y1 di luar elips. Jadi ini untuk materi elipsnya. Oke. Lanjut pada materinya setelah elips. Ada apa? Ada hiperbola ya. Jadi hiperbola itu diartikan sebagai tempat kedudukan semua titik-titik yang selisih jaraknya dari dua titik tetap adalah konstan. Jadi kedua titik tetap ini disebut dengan fokus dari hiperbola. Lalu di hiperbola juga ada berbentuk horizontal dan vertikal. Untuk persamaan hiperbolanya dengan pusat 0,0, terus persamaan hiperbola dengan pusat P, Q. Persamaan garis singgung hiperbola juga pertama itu ada garis singgung mulai titik X1, Y1 pada hiperbola, garis singgung H hiperbola bergradien M. Lalu ada garis singgung melalui titik X1 Y1 di luar hiperbola ya. Jadi ini untuk materi hiperbolanya. Ada pengertian, terus bentuk, kemudian persamaan garis singgungnya. Terus kembali ke tugas. Tugas pertama itu tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 2,2 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Kemudian tentukan persamaan garis singgung melalui titik min 2,4 pada parabola Y kuadrat sama dengan min 8X. Yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung mulai titik min 1,4/3 pada elips. Ya, X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Ini tugas, ya nanti ada instruksi tugasnya. Oke, untuk instruksi tugasnya latihan di foto. Jadi latihan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing ya. Kemudian itu atau bagi peserta didik lainnya dapat mengirimkan jawabannya di kolom komentar. Oke, itu nanti ada spesial performance ya dari siswi yang setelah menempuh materi, harapannya dapat menyampaikan informasi atau materi yang mereka peroleh sendiri dari diskusi kelompok mereka
yang akan kita share nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami menjelaskan tentang materi hiperbola dengan persamaan akomodir. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ika dan rekan saya Dina. Saya sebagai pewakilan saya. Di sini saya akan menjelaskan gambar hiperbolanya terlebih dahulu. Di sini hiperbolanya dengan titik pusatnya yaitu 0 atau O 0,0. Kemudian titik puncak atau verteksnya itu A1 dan A2. Kemudian di sini dijelaskan lagi titik fokusnya yaitu dari F1 dan F2. Ini F2, ini F1. Kemudian sumbu utama itu dengan garis X dan sumbu utama itu garis Y atau vertikal. Kemudian garis direktrisnya itu G1. Ini garis putih-putih ini namanya garis direktris G1 dan G2. Kemudian latus rektum yaitu tertulis dengan L1 dan L2. Ini L1 dan L2. Dan kemudian eksentrisitas lebih dari 1 itu dari A1 sampai A2. Kemudian asimptot itu dari H1 dan H2. Nah, di sini contoh soalnya dari Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 8. Kita masukin persamaan terlebih dahulu, yaitu Y kuadrat per 8 dikurang X kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian kita mencari A kuadratnya terlebih dahulu, yaitu sama dengan kita masukin nilai 8. Jadi A-nya sama dengan 2 akar 2. Akar dari 8 ini kan 2 kali 4, 8. Kita masukin akar 2 akar 2. Kemudian ini kita cari B kuadratnya sama dengan 4. Jadi akar dari 4 itu 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Dina. Jadi kita mencari persamaannya dulu. A kuadrat sama dengan 8, B kuadrat sama dengan 4. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 2 akar 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.